Kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan implementasi doubly linked list dengan menggunakan bahasa C. Pada dasarnya konsepnya akan sangat mirip dengan singly linked list, hanya kita perlu memastikan bahwa node dari doubly linked list yang biasanya kita lihat seperti ini, ya dia punya next, dan dia juga punya previous, kemudian ada value-nya, sehingga kita perlu memastikan bahwa previous ini menunjuk ke posisi yang benar. Kalau sebelumnya di single linked list, kita hanya memastikan bahwa next-nya menunjuk ke posisi yang benar. Nah, sekarang kita bisa lihat code-nya agak sedikit berbeda dengan kode linked list di sini. Jadi saya memakai versi dengan menggunakan head dan tail-nya sebagai global variable. Di sini saya membuatnya seperti ini karena jika menggunakan gaya sebelumnya, yang mana head-nya merupakan local variable, bukan global variable, maka tail-nya juga harus dijadikan local variable. Dan ini akan menyebabkan fungsi dari setiap linked list yang mana seperti insert head, insert tail, dan lainnya, harus mengembalikan array dari node. Node-nya bisa berisi head dan tail, dan ini akan sangat rumit, sehingga akan sulit untuk dipahami code-nya. Nah, jadi untuk tutorial kali ini kita akan hanya menggunakan global variable head dan tail. Walaupun pada kenyataannya implementasi dengan menggunakan global variable ini tidak disarankan karena tidak aman secara secure programming. Nah, tapi sekarang kita akan coba lihat bagaimana kodenya. Kita coba mulai dari insert head. Ya, misalnya sekarang kita punya variabel. Mungkin kita lihat dulu dari create node-nya. Jadi ada tambahan satu baris yaitu node previous-nya 0. Sebelumnya tidak ada ini di single linked list karena secara umum node-nya juga tidak punya previous. Tapi yang lainnya kita bisa lihat sama seperti sebelumnya. Nah, sekarang kita bisa lihat insert head juga hampir sama seperti sebelumnya. Tetapi sekarang ada perbedaan bahwa previous-nya harus kita atur. Jadi kalau kita gambarkan sekarang, anggap saja kita baru punya satu node. Seperti ini, isinya anggap saja angka 2. Dan ini adalah head-nya. Previous dan next-nya masih menunjuk ke 0. Saya gambarkan kosong dulu. Nah, sekarang kita akan punya new node. Jadi sama seperti sebelumnya. Kita punya new node. Anggap aja isinya 1. New node. Jadi sama seperti sebelumnya juga, new node next-nya akan menunjuk ke head. Tetapi sekarang kita harus mengatur agar head ini, previous-nya, menunjuk ke new node. Jadi seperti ini. Nah, baru kemudian sama seperti di single linked list, head-nya kita pindahkan ke paling depan. Sekarang new node-nya sudah nggak ada karena ini merupakan local variable. Ini juga sudah pasti menunjuk ke 0 ya. Nah, kemudian insert tail-nya di sini, karena saya akan menggunakan variable tail. Jadi, tadi ketika head-nya dipindahkan, di sini sebenarnya juga ada variable tail yang tidak berpindah. Nah, jadi sekarang ada head, ada tail. Karena saya menggunakan tail di sini, jadi kita bisa lihat secara implementasi untuk insert tail jadi lebih mudah, tidak ada perulangan seperti di single linked list tanpa tail sebelumnya. Yang kita lakukan akan sangat mirip dengan insert head. Jadi kita buat new node baru di sini. Ya, ini di baris 39.
anggap saja isinya 3. New node ini, previousnya adalah tail, jadi karena nomor 2 ini sekarang ada namanya tail, bisa kita tunjuk previousnya ke sini. Kemudian tail, next-nya new node. Tail, next-nya sekarang menjadi new node. Kemudian tail-nya pindah ke new node. Tail-nya kita pindah ke new node. Ya, di sini ada menunjukkan 0. Jadi prosesnya seperti itu. Insert after-nya juga sama logikanya seperti sebelumnya. Hanya saja sekarang kita perlu manajemen previous-nya. Sehingga anggap saja kita mau insert setelahnya 2 ya. Anggap saja di sini kita membuat new node baru 4. Logikanya sama persis, temporary sekarang ada di 2, yaitu angka yang dicari. Kemudian kita pastikan juga bahwa 3 ini masih punya nama, yaitu temporary next, sehingga ini merupakan koneksi yang akan paling terakhir kita putus. Oke, jadi yang kita akan lakukan duluan adalah ini new node ya. New node, next-nya pertama menunjuk ke temporary next. Temporary next, yaitu angka 3. Kemudian new node, previous-nya, akan menunjuk ke temporary. Nah, di sini yang akan cukup unik, temporary next pref ya, jadi ini seperti maju mundur, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah temporary next ini adalah nama dari 3. Dan kemudian kita beritahu bahwa previousnya harus kita tunjukkan ke sesuatu. Ini yang dimaksud dengan temporary next pref. Itu kita akan tunjukkan dia ke new node. Oke. Jadi di sini kita akan buat dia menunjuk ke new node. Jadi seperti ini. Nah, baru kemudian kita akan memutuskan hubungan terakhir ini, yaitu temporary. Next-nya, jadi di baris 58 ini, temporary next-nya sekarang kita akan ganti hubungannya ke 4 ini ya. Sehingga bisa kita lihat sekarang ini semuanya saling terhubung. Nah, begitu juga di bagian insert before, kita bisa lihat. Oke, mungkin saya hapus saja sekarang. Nama tail-nya saya pindahkan ke paling atas saja. Anggap sekarang saya mau memasukkan angka 4 ini. Jadi akan ada new node sama. Angkanya 4. Masuk ke sebelumnya 3. Ya. Jadi walaupun ini ada namanya tail, tapi kita bisa anggap saja tidak ada karena secara umum nanti dia bisa masuk ke variabel manapun sebelum angka manapun, walaupun dia tidak bernama tail. Jadi nanti kita akan lihat temporary-nya akan berada di posisi angka 3. Nah, di sini berbeda dengan di single linked list. Di dalam double linked list, kita hanya akan perlu satu temporary. Karena kita sekarang bisa menunjuk ke belakang. Yaitu angka 2 ini. Itu ada namanya, yaitu temporary pref. Nah, di sini jadi karena kita mau memegang angka 2 ini, memberi nama angka 2 ini, maka koneksi temporary pref ini adalah koneksi yang harus kita putus paling akhir. Yang lain kita bisa sambung duluan. Yaitu sama seperti sebelumnya, kita bisa sambung
semua koneksi yang mulainya dari new node. Jadi new node, next-nya ke temporary, new node, previous-nya, jadi ini new node, next-nya ke temporary, berikutnya baris 70, new node, previous-nya ke temporary previous. Temporary previous itu adalah 2, jadi new node previous ke temporary previous. Nah, ini juga sama seperti sebelumnya. Ini maksudnya temporary previous, yaitu adalah 2. Next-nya akan kita ganti. Jadi bagian koneksi ini akan kita ganti. Next dari temporary previous adalah new node. Next dari temporary previous adalah new node. Dan kemudian baru kita akan memutuskan hubungan yang terakhir ini, yaitu temporary previous sama dengan new node. Temporary previous sama dengan new node. Sehingga kita sekarang bisa lihat bahwa 4 ini sudah terhubung dengan 2 dan 3. Oke. Sekarang kita bisa lihat delete head. Akan sama juga dengan yang sebelumnya. Hanya saja kita sekarang perlu melakukan manajemen dari previous-nya. Oke, anggap sekarang kita punya list yang sama seperti ini. Dan kita mau delete head-nya. Maka kita bisa lihat di sini delete head-nya. Head next. Ini temporary ditaruh dulu di head. Jadi temporary-nya sekarang ditaruh di head. Kemudian head-nya pindah ke next-nya, yaitu head-nya sekarang di sini. Kemudian previous-nya kita harus tunjuk dia ke null. Previous dari head. Karena kita mau menghapus ini, kita harus tunjukkan ke null. Nah, baru sekarang kita bisa menghapus temporary ini. Ya, perhatikan di sini, walaupun di sini masih ada koneksi, tetapi karena koneksi ini pada dasarnya tersimpan dalam temporary, jadi ketika kita hapus temporary, koneksinya juga akan ikut terhapus. Jadi akan aman. Nah, ini jadi seperti ini. Insert head-nya hanya berbeda di satu baris, yaitu previous-nya kita tunjukkan ke null. Nah, konsep yang mirip juga sama dengan ketika kita delete tail. Jadi kita mungkin bisa ulang saja. Saya akan buat lagi angka 1. Head-nya kembali ke sini. Nah, sekarang kita akan menghapus tail. Jadi sama juga seperti sebelumnya, tail-nya akan kita pindahkan ke belakang. Nah, di sini sama seperti sebelumnya juga, kita akan taruh temporary detail. Kita akan taruh temporary di sini. Kemudian tail-nya kita pindahkan ke belakangnya. Tail sama dengan tail ref. Baru kemudian tail next-nya kita minta jadi null. Ya. Jadi sama seperti sebelumnya juga, kalau head harus previous-nya null,
Dan kalau tail, itu next-nya harus 0. Dan kemudian sama seperti sebelumnya juga, koneksi ini tidak perlu kita putuskan karena temporary-nya kita hapus juga pada akhirnya dengan menggunakan free ini. Sehingga sekarang kita bisa hapus temporary-nya dengan menggunakan free. Yaitu kalau kita misalnya mau menggunakan delete tail, nah berikutnya kita akan lihat bagaimana kalau kita mau delete yang tengah-tengahnya atau delete mid dengan pencarian search. Ya, anggap saja kita akan search angka 2 sehingga akan ada perulangan temporary dari awal head sampai temporary menempel di angka 2 seperti ini. Kemudian untuk delete-nya kita akan sambungkan antara sebelumnya dan setelahnya. Sebelumnya ini namanya adalah temporary pref, setelahnya temporary next, sehingga bisa kita lihat di sini temporary pref, next-nya temporary pref, next-nya akan diminta untuk menunjuk ke temporary next. Jadi koneksi di sini sudah nggak ada. Kemudian temporary next-nya, previous-nya, diminta untuk menunjuk ke temporary previous. Seperti ini. Sehingga koneksi di sini juga nggak ada. Nah, kita bisa lihat sekarang koneksi yang ini yang dihapus maksudnya. Kita bisa lihat sekarang sisa 2 koneksi yang tersisa adalah koneksi yang berasal dari temporary. Dan ini karena kita akan hapuskan juga temporary-nya dengan free temporary, maka di bagian ini juga akan hilang. Kita nggak perlu putus. Sehingga jadi seperti ini link list-nya. Tersambung dengan baik. Ini ke sini ada, ke sini ada. Nah, untuk link list-nya ketika di-print masih menggunakan logika yang sama persis. Yaitu temporary ditaruh paling awal, kemudian temporary akan di next, terus-menerus sampai temporary-nya 0, dan pada setiap kali perulangan print value-nya. Nah, ini adalah contoh sederhana code untuk doubly linked list. Sama seperti sebelumnya, ini hanya code yang paling sederhana, sehingga beberapa kasus tidak dimasukkan ke dalam sini, misalnya ketika datanya hanya ada satu data, dan ketika datanya tidak ada sama sekali, itu biasanya harus dilakukan perlakuan khusus untuk setiap operasi. Nah, kode versi lengkapnya juga akan ada di link yang di bawah, bersama dengan kode yang ditampilkan di sini.